Amin. Amin. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Haleluya. Haleluya, Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu lebih dari harta. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, tenang bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu lebih dari harta. Lebih dari harta, Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. Segalanya. Tenanglah jiwaku, dalam berimanku. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia. Kau setia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang
Sama-sama kita bangkit. Setiamu Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, sekali lagi Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kasih setiamu yang besar atas kehidupan kami. Kedamaian, ketentraman, sukacita yang daripada Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Biar kami tetap berpengharapan di dalam Engkau. Engkau selalu menunjukkan kasih setiamu bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terbukti sampai saat ini kami masih merasakan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Biar kami tetap memuji, mengagungkan, mendekatkan diri kami di hadapan Engkau. Karena tidak ada sesuatu yang indah di dalam dunia ini selain kami dekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mau bersukacita di dalam Engkau. Engkau melawat setiap pribadi-pribadi yang hadir saat ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Yang mengalami jalan buntu, permasalahan, persoalan, Tuhan bukakan jalan. Tuhan berikan sukacita untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan lawati dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Mereka tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Dan kami selalu rindu dan rindu dekat kepada Engkau. Setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu, baik yang memimpin pujian, singer yang memainkan musik, lighting, LCD, yang lain-lainnya, yang membawakan firman Tuhan, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Bawa kami, untuk kami semakin rindu dan rindu dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mau bersukacita di dalam Engkau. Kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan jamahan-Mu, kami rindukan kuasa-Mu ya Tuhan. Untuk hadir menjamah kami semua saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan memberkati, serahkan pada pemimpin. Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur ya, walaupun pagi ini hujan, namun kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya Tuhan ada tengah-tengah kita saat ini. Mari kita pujikan teramat baik. Haleluya. Amin.
Tuhanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Tuhan baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik, teramat baik. Amin. Haleluya, beri kemuliaan Haleluya. bagi Tuhan. Silakan duduk, saudara-saudaraku. Haleluya, Allah kita adalah Allah yang luar biasa ya. Dia menciptakan langit, bumi dan semua seisinya. Oleh sebab itu kita patut bersukacita karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Mari kita pujikan langit dan bumi, pujilah Dia. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah.
Ada sukacita? Amin. Ya, masih semangat muji Tuhan ya. Kita sambung dengan pujian Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Mari bersorak memuji Tuhan. Amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan menginginkan, apa yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku, hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mari semua bangkit berdiri. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku, hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apa yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada tengah-tengah kita saat ini ya. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita percaya saat kita menyembah Tuhan, saat hati kita benar-benar memuji Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam hati kita, kuasa Tuhan bekerja dalam tubuh kita. Kita pujikan betapa Kau mengasihi Tuhan. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya
semua pengharapan. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Ku yakin setiap janji-Mu Tuhan. Tapi aku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya ingin menyembah-Mu sepanjang hidupku. Mari kita semua bangkit berdiri, katakan betapa-Ku. Saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku yakin Kau telah menyembuhkanku. Katakan dengan sungguh-sungguh, betapa ku mengasihi-Mu Tuhan. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus. Hanya Kau satu Allah, Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. betapa ku yakin janji-Mu Tuhan. Haleluya. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, Ku percaya janji-Mu Tuhan. Kaulah pengharapanku, ku rindu hadirat-Mu Tuhan. Hanya Kau Allahku, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Ku sembah Kau, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Di saat ku menyembah-Mu, Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat
Tuhan adalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Kami sudah banyak memuji memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Kami sebentar akan menerima kebenaran firman-Mu. Tanamkan setiap hati-hati kami supaya kami benar-benar seturut dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman-Mu. Urapi dengan kuasa darah-Mu Yesus. Berfirmanlah buat kami semua Tuhan, supaya kami duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari hati kami, terlebih dari ruangan ini, genapi semua kami yang seisi gereja ini Tuhan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar firman Tuhan tentang kemah suci, di mana makna dan arti dari kemah suci itu adalah tentang kehadiran Tuhan Yesus dan menceritakan tentang pribadi Tuhan Yesus yang menjadi korban. Dan ini masih ada hubungannya ya. Bagi kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai rumah Tuhan, sebagai tempat kediaman Tuhan. Ya, kita akan buka di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-6. 1 Tawarik pasal 6 ayat 32. 1 Tawarik pasal yang ke-6 ayat yang ke-32. 1 Tawarik pasal yang ke-6 ayat yang ke-32. Kita akan membaca bersama-sama 1 Tawarik pasal yang ke-6 ayat yang ke-32. 1, 2, 3. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Ya, puji Tuhan. Kalau yang minggu lalu tentang kemah suci yang mana Musa ya yang memimpin. Tapi sekarang Daud ya, ketika Daud menjadi raja di Israel dan kemudian Daudlah yang memimpin, di mana ada tabut perjanjian, di mana ada kemah suci. Walaupun belum sempat Daud membangun kemah suci atau bait Allah atau rumah Tuhan, walaupun tidak bisa, tapi kerinduannya itu Daud untuk tinggal di dalam rumah Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun juga gereja bisa disebut ya untuk memuliakan Tuhan. Gereja juga bisa disebut gedung, tempat di mana jemaat berkumpul seperti di tempat ini. Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Ebenezer. Jadi kita GPDI Ebenezer, di mana kita berhimpun, kita berkumpul ya untuk menyebutkan tentang kemah suci yang merupakan kemah pertemuan antara Tuhan dan umat Israel itu di dalam perjanjian lama. Ketika Musa mendirikan kemah suci, ya. Di dalam kemah pertemuan, ya, kemah suci yang dibangun oleh Daud, di sana mempersiapkan suatu kumpulan, ya, ada penyanyi di rumah Tuhan.
Jadi ada orang-orang yang memimpin puji-pujian, yang menyanyikan. Jadi Daudlah yang merintis ya, tradisi ibadah di mana ada nyanyian-nyanyian yang dinaikkan di rumah Tuhan, walaupun masih dalam bentuk kemah ya, di dalam perjanjian lama. Dan Daud mempersiapkan orang-orang Lewi ya, dari keturunan Lewi yang terdaftar ya, saudara yang dikasih Tuhan, yang menyanyikan pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Daud mendaftar menurut urutan kedudukan atau jabatan kaum Lewi. Nah, saudara, sebagai keluarga Kristen, saudara dan saya juga diajak untuk tetap setia. Setia dalam hal apa? Persekutuan ibadah di rumah Tuhan, gereja Tuhan. Dalam persekutuan keluarga di gereja, juga di rumah kita masing-masing. Bersyukur ya, kita sudah ada tempat, kita sudah ada bait suci, kita ada rumah Tuhan di tempat ini. Biarlah jemaat Tuhan memiliki kerinduan untuk datang sama seperti Musa, di mana ada kemah Tuhan didirikan, di situ ada hadirat Tuhan. Di mana ada rumah Tuhan GPD Ebenezer, saudara datang di sini sebagai rumah Tuhan, di mana Tuhan akan hadir. Amin. Tuhan akan melawat, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati umat-umatnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sangat disayangkan ya, kalau kita tidak rindu, tidak datang ke rumah Tuhan, sama seperti Daud, kerinduannya untuk tinggal di rumah Tuhan. Satu hal yang kuminta, ini lagu pujian Daud, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati baitnya, menikmati kasihnya, menikmati firman-Nya. Disinilah pujian dinaikkan, disinilah firman Tuhan disampaikan. Saudara, di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 3 ayat 16 firman Tuhan kita pelajari ya, di mana firman ini menyatakan dengan tegas kepada jemaat yang ada di Korintus. Berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Tidak tahukah kamu? Ini sesuatu yang perkataan ya, menunjuk kepada satu jemaat Korintus, di mana jemaat Korintus ya, kehidupannya tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Melalui firman ini Rasul Paulus ya, sungguh ya mengingatkan kepada orang-orang, kepada jemaat yang ada di Korintus. Dalam pertanyaannya, tidak tahukah, ini satu pertanyaan. Ini sekaligus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus bahwa tubuh mereka adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam hati dan batin mereka. Nah, saudara, jadi Rasul Paulus bertanya kepada jemaat yang ada di Korintus, juga bertanya kepada saudara dan saya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Kita bait Allah, tubuh kita bait Allah, kita rumah Allah. Tidak tahukah bahwa kamu adalah tempat kediaman Roh Kudus diam di dalam saudara dan saya, bahwa Roh Kudus diam di dalam hati dan batin kita. Saudara, dalam kamus ya bahasa Indonesia dinyatakan bahwa bait adalah rumah. Ya, bait itu seperti rumah artinya. Sedangkan rumah berarti bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya yang saudara bisa ketahui. Ketika perkataan bait dipasangkan dengan Allah, di sini ya saudara yang dikasih Tuhan dimaknai sebagai rumah Tuhan. Jadi rumah untuk tempat tinggal Tuhan,
Rumah di mana Tuhan berkenan diam di dalamnya. Puji Tuhan, kalau gereja ini, rumah Tuhan ini sudah difungsikan. Hampir setiap hari ditempati. Ada bait Allah, ada rumah Allah. Karena kita tempat kediaman Tuhan, itu sebabnya kita datang beston pagi, doa pagi setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian ditambah lagi ada Jumat doa, kemudian Selasa doa, Rabu doa. Kemudian ditambah lagi dengan ibadah Senin kaum pria, ditambah lagi hari Kamis kaum wanita, hari Minggu sore remaja pemuda. Saudara yang dikasih Tuhan, hari Minggu seperti ini kita tempati, kita pergunakan, kita datang ke rumah Tuhan, biar saudara memiliki kerinduan. Kita masih bebas untuk beribadah di negara lain, di tempat lain. Sembunyi-sembunyi enggak bisa bebas. Apa kita nanti tunggu nanti dalam keadaan genting, dalam keadaan enggak memungkinkan kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selagi ia dekat. Saudara yang mari kita pergunakan. Kalau kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan kumpulan orang percaya. Kalau enggak rindu hadir dalam satu persekutuan ibadah, kalau kita tidak rindu datang ke rumah Tuhan, makanya hari Minggu itu hari yang sakral. Memperingati tentang kebangkitan Yesus, kemenangan. Oleh sebab itu singkirkan yang lain, datang terlebih untuk beribadah, baru kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jangan senang-senang dulu, jangan pergi dulu, ibadah dulu. Saya sering kali katakan, ibadah itu menyangkut hidup sekarang, hidup yang akan datang, menyangkut tentang berkat jasmani, berkat rohani. Saudara yang dikasih Tuhan, bait Allah umumnya dimaknai sebagai rumah ibadah kepada Tuhan, seperti jemaat GBD Ebenezer ini. Bait Allah juga dimaknai sebagai tempat ibadah, gedung ibadah atau rumah Tuhan. Bait Allah adalah rumah atau bangunan yang digunakan sebagai tempat beribadah kepada Tuhan. Rumah Tuhan adalah bangunan atau tempat yang digunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau kita enggak dipergunakan, kalau di Eropa, saudara, gereja-gereja banyak yang dijual. Gereja-gereja kosong. Yang datang ke gereja itu orang tua yang mau meninggal dunia. Tapi yang di lapangan-lapangan sepak bola itu bapak-bapak, mbah-mbah, semua datang di situ. Jadi saudara, seringkali gereja kumpulan itu mestinya datang ke rumah Tuhan. Bersyukur kalau saudara ada di rumah Tuhan, berarti saudara ada di tempat yang tepat. Orang yang berpihak pada kedagingan ya, juga boleh ya, mungkin meragukan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Ya, orang dunia boleh tidak percaya. Mereka boleh tidak percaya bahwa Roh Kudus diam di dalam hati, di dalam batin orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Apakah kita ini tidak tahu seperti pertanyaan Paulus bahwa Tuhan itu diam di dalam kita? Apakah kita sebagai orang percaya juga meragukan? Jangan meragukan. Kita tetap percaya. Kalau kita meragukan firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, alangkah bodohnya, alangkah sombongnya. Betapa tinggi dan angkuh kita kalau kita benar-benar tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat, hati dan tubuh kita adalah ciptaan Tuhan. Hati dan tubuh kita adalah karyanya. Hati dan tubuh kita adalah milik Tuhan. Bahkan seantero hidup kita ini pun adalah hidup karena perkenanan Tuhan.
Kalau bukan karena Tuhan kita tidak hidup, kita tidak ada. Oleh sebab itu Tuhan berkenan, Tuhan diam di dalam hati orang percaya. Dan Roh Kudus diam di dalam hati saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ya adalah ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak pernah gagal. Dan firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika, mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Firman Tuhan ditulis, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian firman-Nya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, ada orang yang menyakiti orang percaya, bait Allah itu saudara. Kalau ada orang yang menyakiti, membinasakan, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kita yang dikuduskan, kita rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Jadi kita berharga di pemandangan Tuhan. Firman ini menegaskan jika ada seseorang yang akan membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan juga mereka. Bukan kita ya, Allah ya. Tuhan tidak memerlukan bantuan kita, tetapi Tuhan sendiri yang akan membela saudara dan saya. Mengapa saudara yang dikasihi Tuhan? Kita punya Allah yang perkasa, kita punya Allah yang ajaib, karena Allah yang maha kuasa. Oleh sebab itu bait Allah adalah kudus, bait Allah adalah suci, bait Allah adalah kamu, saudara dan saya. Bait adalah tubuh dan hati orang percaya. Jadi saudaraku, kita itu bait Allah, kita dikuduskan, kita disucikan. Dan semua itu adalah rencana dan kehendak Tuhan yang telah ditetapkannya sejak semula. Ketika kita mengaku, ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ saudara adalah tempatnya Allah, kediaman Allah, dikuduskan, disucikan. Jadi dalam perkataan lain, tubuh, hati dan batin kita adalah bangunan rumah Tuhan yang sejati. Hati dan tubuh kita adalah rumah Tuhan yang diciptakannya sendiri. Tuhan yang menciptakan sendiri. Hati dan tubuh kita adalah rumah Tuhan yang dijadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Sejak awal, sejak semula. Yaitu pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan isinya tubuh, hati dan batin kita adalah rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Untuk itu muliakanlah namanya, agungkanlah namanya. Puji Tuhan, kalau umat Tuhan di sini ada kerinduan melayani. Ada pemimpin-pemimpin pujian, ada pelayan-pelayan di sini, kita melayani Tuhan. Luar biasa ya, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin indah. Imanilah bahwa hati saudara dan saya, jiwa batin kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Rumah Roh Kudus di dalam Efesus 3 ayat 16-17. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 17, aku berdoa ya, supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya
menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Rasul Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, di dalam hati kita. Sehingga oleh imanmu Kristus diam. Kalau Kristus diam di dalam kita, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, bait Allah, rumah Tuhan, di dalam hati kita, kita akan berakar, kita akan berdasar, kita akan bertumbuh berdasar di dalam kasih. Oleh karena iman kita kepada Kristus, maka Roh Kudus diam di dalam batin dan jiwa kita. Oleh karena iman kita, oleh karena percaya kita. Jadi Tuhan hadir, Tuhan ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, biarlah iman kita kepada Tuhan dan Kristus diam di dalam batin dan jiwa kita. Karena iman kita kepada Kristus, maka hati dan batin kita akan menjadi rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan, bait Allah. Saudara, karena iman kita kepada Tuhan Yesus, maka hati dan tubuh kita bukan milik kita sendiri, melainkan milik Kristus. Oleh sebab itu, karena iman kita terhadap kasih setianya, maka Tuhan diam di dalam hati dan tubuh kita yang diciptakannya oleh Tuhan sendiri. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kaitan dengan itu ya, bukanlah tubuhmu itu menjadi rumah Tuhan. Jadi pergunakan hati dan batin untuk memuji, untuk memuliakan. Gunakan perasaan, pikiran untuk memuji dan memuliakan namanya. Jangan ragu, jangan bimbang. Bermazmurlah bagi Tuhan. Bernyanyilah, memujilah. Puji Tuhan, kalau kita jadi anak-anak Tuhan suka memuji, suka menyembah. Oleh sebab itu jangan sampai lowong ya. Pada hari Minggu itu kesempatan kita. Kita berjumpa dengan Tuhan. Kita perlu lawatan Tuhan, kita perlu hadirat Tuhan, kita perlu kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, jangan sampai tubuh kita dan batin kita ini yang menjadi rumah Tuhan itu sebagai pengikut Kristus, jangan sampai ya, sampai ada ayat yang mengatakan Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Kalau sebelumnya itu Galatia tadi tentang orang yang tidak di dalam roh itu isinya apa di situ? Galatia sebelumnya manusia daging. Galatia, Efesus, Galatia pasal yang ke-5 ayat yang sebelumnya, coba yang bawah yang kedagingan itu loh. Berapa? 17 ya. Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu perjabulan, kecemaran, hawa nafsu. Terus apalagi? Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, terus 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini adalah perbuatan daging, di mana
kita sebagai bait Allah tidak ada hadirat Tuhan. Jadi kita tidak ada di dalam bait Allah, di dalam rumah Allah. Kalau Tuhan tidak tinggal di dalam kehidupan kita ala keduniawian, kedagingan. Sebaliknya kalau kita hidup kita ya sebagai bait Allah, sebagai rumah Allah, Tuhan tinggal di dalam hidup kita, maka apa yang kita peroleh, kita dapatkan dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Ini surat Galatia yang berbunyi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak hukum yang menentang hal-hal itu. Agar kita bisa menghasilkan buah roh itu, maka janganlah hati dan tubuh kita dari yang jahat. Jadi jagalah hati supaya kita jauh dari yang jahat. Hindari perilaku dan perbuatan yang tercela, perbuatan daging itu, yaitu perbuatan banyak kebaikan dan kebajikan, karena kita ini adalah bait Allah, tempat kediaman Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang termasuk saudara dan saya, kita yang menerima Tuhan Yesus di dalam tubuh kita dengan tulus hati bahwa Tuhan ya ada di dalam hidup kita. Berbahagialah kita yang menerima Roh Kudus ya, yang diam di dalam hati dan batin kita dengan segenap jiwa. Berbahagialah orang yang membuka hati dan jiwanya menjadi rumah Tuhan yang diciptakannya sendiri sejak semula. Jadi Tuhan itu sudah menentukan sejak semula. Dari kandungan itu Tuhan sudah merancang kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita memiliki kerinduan. Sama seperti Daud, rindu diam di rumah Tuhan. Tapi Daud tidak sampai membangun rumah Tuhan, bait suci yang ada di Israel sana. Tetapi Salomo, anaknya yang mampu, yang bisa mendirikan bait Allah yang megah, yang besar, di mana sebagai tempat Tuhan hadir. Puji Tuhan, saat ini kita sudah punya tempat. Mari kita dengan sungguh-sungguh kita bersama-sama di sini, penuhi tempat ini, hadir di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Kita akan bertumbuh bersama-sama dalam iman, bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam pengharapan, dan kemudian kita juga boleh menjadi saksi, boleh menjadi berkat. Saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, ada pujian, ku ingin tetap di sini, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Tolong dibuka lagu setelah firman Tuhan, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Pemain musik bisa maju ke depan. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan. Bagaimana ketika kemah suci itu dibangun oleh Musa dan Tuhan melawat dan Tuhan hadir di tengah-tengah umat Israel. Di mana ada kemah suci, di mana ada bait Allah, di mana ada tabut perjanjian, di situ kuasa Tuhan hadir. Di mana ada jemaat Tuhan berhimpun, berkumpul dalam tempat rumah Tuhan, gereja Tuhan, di situ ada kemuliaan Tuhan. Turun. Saya jemput, sama-sama kita berdiri. Turun lagi. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Rasakan, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu, tetap tinggal bersinar kemuliaan-Mu. Sinar
kemuliaan-Mu Bapa. Penuhi kami, memenuhi di sekelilingmu. Kurasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Biar kami menikmati, kami rindu dalam bait-Mu, dalam rumah-Mu. Ada berkat-berkat yang luar biasa. Ku ingin tetap di sini dan memandang. Next lagu selanjutnya. Saat indah, saat ku berhadapan denganmu. Kami ada di dalam rumah-Mu, berhadapan dengan memandang wajah-Mu. Haleluya. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam peluk. Biar menikmati kasih dan indahnya lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadir. Biar kita merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Oh, hadirat-Mu Tuhan, oh, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu selalu dalam bait. Biar menikmati kasih dan anugerah-Mu, menikmati kasih ku ingin tetap di sini. Oh, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin, aku rindu dalam rumah-Mu. Ingin tetap di sini dan memandang indah dan memandang indah. Ku ingin tetap di sini. Nanti Pak Usop berdoa. Ku ingin tetap di sini. Bapak Usop berdoa. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini. Haleluya Yesus. Benar ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami rasakan akan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu bekerja atas hidup kami semua ya Tuhan. Terlebih Tuhan kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di mana firman-Mu sudah mengingatkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan,
setiap waktu-waktu yang sudah ditentukan ya Tuhan. Kami selalu ada di dalam kemah suci, ada di dalam rumah Tuhan ya Tuhan. Jadikan tubuh jiwa kami ini Tuhan menjadi rumah-Mu ya Tuhan, menjadi bait-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, akan hadirat-Mu kami rasakan Tuhan, akan kuasa-Mu kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Jadikan firman ini Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami ya Tuhan. Jadikan firman ini menjadi tumbuh subur di hati kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau hamba-Nya sudah menyampaikan firman ini lebih hari lebih heran lagi ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, pelayanannya lebih hari lebih heran lagi ya Tuhan. Pelayanannya diberkati oleh Tuhan, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan, kesehatannya ya Tuhan Engkau lawati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni ya Tuhan segala kekurangan kami, ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur doa kami, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Sebelum kita memberikan korban persembahan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang indah yang Kau telah berikan bagi kami ya Bapa. Tiba saatnya Bapa, kami akan memberikan korban persembahan untuk pelayanan pekerjaan-Mu tempat ini ya Tuhan. Kuduskan tangan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Kita pujikan Allah sanggup. Saya kembalikan kepada Bapak kembali. Puji Tuhan, pengumuman untuk pelaksanaan ibadah Natal Jemaat nanti diadakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 ya, jam 8 pagi. Ini hasil rapat kemarin bahwa untuk pelayanan Natal ya, seksi acara dari tim remaja pemuda untuk MCWL, singer, tim musik, lighting dan SC worship akan diumumkan nanti menyusul.
pengumpulan dana Natal seperti tahun lalu ada persembahan Natal. Pengumpulannya persembahan Natal bisa mulai tanggal minggu depan ya, minggu depan November sampai nanti tanggal 19 Desember terakhir. Ya, anggaran Natal ya globalnya berapa kira-kira Pak Sub kemarin? Ya sekitar 4 juta, saya enggak tak sebutkan. Ya, kita doakan saja supaya nanti Tuhan tolong. Kemudian untuk tanggal 26 Desember, kalau 25 nanti akan membagikan nasi kotak untuk tetangga sekitar Jalan Delima, Jalan Belimbing sedikit, nanti jalan sebelah, masuk jalan sebelah. Jadi nanti sekitar 120 kotak ya Mbak Ena ya, kurang lebih untuk sekitar itu. Ya. Kemudian untuk tanggal 26 Desember kita akan makan Ramatama bersama-sama di tempat ini. Setelah ibadah ya, kita akan membawa makanan sendiri-sendiri dibagi per kelompok, per keluarga, gandengan-gandengan. Ya. Nanti dibicarakan di kaum wanita. Ya, nanti dibicarakan di kaum wanita, nanti kelompok ini bawa ini, kelompok ini bawa ini, tante bawa lele. Ya. Lek lele ini seurip. Ya. Puji Tuhan. Terus pengumuman untuk besok Senin. Jangan lupa Pak No, tak ingat No, Pak Minto, Mas Rian, ayo datang kaum pria di tempat ini, bapak-bapak. Ya, hari Senin jam 6:30. Kaum wanita hari Kamis jam 6. Kemudian remaja pemuda nanti di tempat ini. Doakan untuk rencana Natal. Kalau gereja-gereja yang lain kemarin saya dengar informasi kandangan anggaran Natal berapa? 30 juta. Ya, awake dhewe 4 juta wis akeh. Ya, puji Tuhan. Kita enggak ada uang kas, jadi harapan kita nanti dari persembahan Natal itu supaya ya kita Natal sendiri ya, kita jemaat aja saja. Oleh sebab itu nanti setelah Natal jangan pulang, kita bersama-sama makan bersama di tempat ini. Ya, mari saya jemput bersama-sama kita berdiri. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Karena kami tempat kediaman Tuhan, dan itulah sebabnya kami datang ke rumah Tuhan, dan kami telah menikmati bait Allah, menikmati puji-pujian, menikmati firman Tuhan, terus kami bertumbuh di dalam rohani kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Semua yang ambil bagian di dalam pelayanan WR Singer Multimedia semua diberkati Tuhan, keluarga, pekerjaan, pelayanannya semakin indah. Korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, Tuhan yang memberkati dari tempat maha tinggi, berkat atas usaha pekerjaan mata pencarian, berkat atas keluarga, damai sejahtera, sukacita, hubungan komunikasi yang baik, mana anak mereka diberkati, apa yang menjadi pergumulan kerinduannya, masalah pekerjaan, masalah jodoh, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan diberkati Tuhan. Demikian juga kami berdoa, Tuhan yang sakit dijamah, dilawat, disembuhkan oleh Tuhan, Bawantoro dijamah oleh kuasa Tuhan. Umat-Mu yang tidak hadir dilawat supaya mereka datang kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa yang Mary kandungannya diberi sehat sampai pada lahirnya, ditolong Tuhan. Demikian juga yang bekerja di luar kota,
di luar pulau Mas Yoas, Pak Samuel, dilawat, diberkati, diberikan perlindungan Tuhan, keselamatan dan diberikan rezeki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kegiatan-kegiatan yang ada di tempat ini, ibadah, remaja, anak sekolah minggu, pria, wanita, supaya berjalan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga kami berdoa untuk rencana Natal bersama jemaat di tempat ini boleh berjalan, apa yang diperlukan dicukupkan Tuhan. Mari kita minta berkat, kita akan pulang. Terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat.